Sabar. Dah. Selamat siang, Pak Sandi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Cendi Gunawan dengan NIM 4120 1001, Hans Liwitono 4120 1005, Sehantano Saputra 4120 110. Kami akan mempresentasikan laporan desain kursi, ergonomi, dan perancangan sistem kerja. Yang pertama, bab 1. Pendahuluan 1.1 latar belakang. Setiap orang pastinya mempunyai kesibukan masing-masing yang dijalani setiap harinya. Salah satunya yaitu pekerjaan kantoran. Dan dalam melakukan pekerjaan tersebut, mereka punya aturan yang harus dilalui dari waktu yang ditentukan untuk mulai, beristirahat, dan akhirnya selesai. Dalam bekerja, para pekerja kantoran mempunyai banyak sekali hambatan. Hambatan tersebut berasal dari internal atau eksternal. Salah satunya dari internal yaitu ketika para pekerja melakukan kegiatan yang cukup berat, maka tubuh akan berangsur-angsur melemah dan akhirnya kinerja kita menurun dalam melakukan pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan, tentunya pekerja harus melakukan dengan senyaman mungkin, baik nyaman dalam artian pikiran, suasana hati, maupun secara fisik. Yang kami bahas di sini adalah tentang nyaman fisik, yaitu dalam satu pekerjaan kita pasti membutuhkan alat untuk mempermudah pekerjaan kita. Salah satunya yaitu kursi. Bentuk kursi akan sangat mempengaruhi posisi duduk dalam melakukan pekerjaan. Jika tidak sesuai dengan porsi tubuh, tentunya akan membuat tubuh tidak nyaman. Kemudian laporan ini dibuat dengan tujuan untuk mengatasi keluhan tentang posisi duduk para pekerja dalam kantoran agar memiliki posisi duduk yang nyaman dan sesuai dengan postur tubuh. Selanjutnya, 1.2 yaitu tentang rumusan masalah. 1.2.1 yaitu apa pengertian dari ergonomi. 1.2.2 apa pengertian antropometri. 1.2 1.3 apa hubungan antropometri dengan desain kursi. 1.3 tujuan penelitian. 1.3.1 untuk mengetahui arti ergonomi. 1.3.2 untuk mengetahui arti antropometri. 1.3.3 untuk memberikan informasi tentang hubungan antropometri dalam mendesain kursi. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. 1.4.1 untuk menginformasikan desain kursi yang sesuai dengan ukuran tubuh. Selanjutnya 1.4.2 untuk mengatasi keluhan para pekerja kantoran ketika bekerja dengan duduk dalam waktu yang cukup lama. Selanjutnya bab 2 akan dilanjutkan oleh teman saya, Cendi. Oke, terima kasih Sean. Bab 2, landasan teori. 2.1, pengertian ergonomi. Berdasarkan Kristanto tahun 2011, ergonomi berasal dari bahasa Latin, yaitu ergon dan nomos, yang berarti studi yang mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi manusia di dalam lingkungan kerjanya. Hal ini dapat ditinjau dari faktor anatomi, psikologi, fisiologi, manajemen, teknik, serta desain dan perancangnya. Selain itu, ergonomi juga merupakan ilmu yang mempelajari tentang efisiensi, keselamatan, dan kenyamanan manusia di tempat kerja. Ergonomi adalah cabang ilmu yang bersifat sistematis. Fungsi penggunaan ergonomi digunakan untuk mengenal sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia dalam melakukan pekerjaan. Hal ini digunakan untuk membuat sistem kerja yang optimal, nyaman, dan aman bagi pekerja. Dalam Tanjung tahun 2014,
Suatu sistem dapat dikatakan ergonomis saat sistem itu dapat mencakup aspek dari user-centered design, di mana ergonomi memberikan fondasi saintifik untuk merancang sistem yang ramah lingkungan dan dapat mengingatkan performa dari pekerja. Jika performa dari pekerja meningkat, maka nilai produktivitas dapat meningkat secara keseluruhan dan memberikan keuntungan yang besar bagi pekerja. Selain itu, hal yang penting dalam perencanaan sistem yang ergonomis adalah bidang ilmu antropometri atau kalibrasi tubuh manusia. Penggunaan antropometri digabung dengan ilmu statistika untuk mendapat data yang diinginkan dalam perencanaan yang ergonomis. 2.2 Pengertian antropometri. Antropometrik berasal dari bahasa Yunani yaitu antropo yang berarti manusia dan metrikos yang berarti pengukuran. Dalam Stevenson tahun 1989, antropometri merupakan data yang berisi tentang ukuran tubuh manusia, dimensi, karakteristik fisik yang digunakan untuk merancang suatu produk atau alat. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi dimensi tubuh manusia, seperti faktor usia, jenis kelamin, pekerjaan, suku, dan ras, serta kenegaraan orang tersebut. Penting untuk memperhitungkan faktor-faktor tersebut dalam pengukuran antropometri manusia. Saat menentukan rancangan produk dari antropometrik, data yang sesuai dengan ukuran tubuh manusia adalah ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah rancangan rata-rata mengambil 50% data dari populasi atas dan 50% dari populasi bawah. Yang kedua adalah rancangan yang dapat digunakan di dua kondisi, yaitu desain yang pas bagi individu yang besar, serta menjangkau populasi bawah. Yang ketiga adalah rancangan yang dapat disesuaikan. Rancangan yang dapat digunakan oleh hampir semua orang dengan desain yang dapat disesuaikan dengan dimensi tubuh orang tersebut. Seperti contohnya kursi mobil yang dapat dimaju mundurkan sesuai dengan panjang kaki pengguna. Yang terakhir adalah rancangan yang berbeda bagi setiap ukuran tubuh. Contohnya adalah sandal dan sepatu yang sering digunakan oleh para pekerja saat bekerja. Dan bab 3 dilanjutkan oleh Hans Lewitono. Selanjutnya adalah analisis data. Berikut adalah data-data dari 10 orang terdekat dengan kelamin laki-laki dan perempuan. Di data ini terdapat tinggi lutut, panjang paha, lebar pantat, lebar bahu, tinggi bahu, dan tinggi siku. Selanjutnya ada penetapan ukuran. Penetapan ukuran ini untuk persentil 5% menggunakan rumus X bar dikurang K dikurang standar deviasi. Untuk persentil 50% itu sama dengan X bar. Untuk 95% sama dengan X bar ditambah K dikali S atau standar deviasi. Selanjutnya ada pemilihan persentil. Di tinggi lutut kami memilih 50% karena untuk pembuatan kursi supaya tidak terlalu pendek dan terlalu tinggi. Lalu untuk panjang paha kami mengambil 5% supaya tidak terlalu tempat yang diduduki tidak terlalu panjang. Lalu ada lebar pantat yang kami ambil yaitu 95% supaya semuanya dapat ditempati. Lalu ada lebar bahu 95% sehingga tidak terlalu kecil. Ada tinggi bahu 5%, tinggi siku 50% supaya tidak terlalu ketat dan terlalu tinggi. Berikut ada gambaran kursi. Selanjutnya adalah kesimpulan. Ergonomi
adalah ilmu yang mempelajari manusia dengan pekerjaannya dan tentang peraturan bagaimana melakukan kerja dan sikap-sikapnya. Antropometri merupakan ilmu tentang pengukuran tubuh, dimensi manusia dari tulang, otot, dan lain-lain. Data antropometri dapat digunakan untuk mendesain suatu produk yang nyaman dan sesuai dengan ukuran tubuh yang akan digunakan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.